Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ayo kita belajar. Ayo mengingat kembali pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan desimal. Caranya adalah, yang pertama, dalam menjumlahkan desimal, kamu dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Yang terpenting yang harus kamu ingat adalah letak komanya harus lurus. Jumlahkan dari kanan seperti penjumlahan bersusun biasa. Selanjutnya, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Soalnya adalah 0,46 ditambah 3,21. Caranya kita buat menjadi penjumlahan seperti penjumlahan bersusun. Jadi seperti ini. Ingat, komanya haruslah lurus ya. Jadi pertama kamu buat komanya, lalu kamu letakkan untuk soal pertama. Di depan atau di sebelah kiri koma ada angka 0, di sebelah kanan koma ada angka 4 dan 6. Kemudian soal yang kedua, 3,21, di depan atau di kiri koma ada angka 3, di belakang atau di kanan koma ada angka 2 dan 1. Kemudian soalnya kita jumlahkan. Kita hitungnya dari belakang ya. Jadi, untuk 6 ditambah 1, 7, 4 ditambah 2, 6. Lalu, komanya kita tulis ya. Atau nanti juga boleh untuk hasilnya, tapi sebaiknya ditulis dulu supaya tidak kelupaan. Kemudian, 0 ditambah 3 adalah 3. Jadi, jawabannya adalah 3,67. Lanjut contoh yang kedua. Ini dia soalnya. 16,59 ditambah 2,4. Ingat, kuncinya adalah komanya harus diletakkan lurus. Seperti ini. Nah, kita buat komanya, lalu di sebelah kiri koma ada angka 16, di sebelah kanan koma ada angka 59. Yang kedua, di sebelah kiri koma ada angka 2, di sebelah kanan koma ada angka 4, kemudian kita jumlahkan. 9 tidak ada lawannya ya di sini ya, atau di jumlah berapa tidak ada, maka 9-nya tetap. 5 ditambah 4 adalah 9, komanya kita tulis lurus. Kemudian 6 ditambah 2, 8, 1 langsung tetap ya. Maka jawabannya adalah 18,99. Contoh yang berikutnya. Yang ketiga ya. Soalnya adalah 23,04 ditambah 1,485. Berikut caranya. Nah, ini komanya juga lurus ya. Nah,
kita lihat di sebelah kiri koma ada angka 23, di sebelah kanan koma ada angka 04, kemudian di sini di sebelah kiri koma ada 1, di sebelah kanannya ada 485. Kita jumlahkan. Ini 5 tetap ya, kemudian 4 ditambah 8. Nah, jika penjumlahan sebelumnya lebih dari 9, jawabannya, ini kan 4 ditambah 8, 12. Maka sisanya itu seperti saat penjumlahan bersusun biasa. Sisanya atau puluhannya itu kita simpan di depannya atau di sebelah kirinya. Jadi 4 ditambah 8 kan 12. 2-nya kita tulis di sini, 1-nya kita simpan di sini. Ya. Maka selanjutnya 1 ditambah 0 ditambah 4. Hasilnya 5. Kemudian komanya kita tulis lurus. 3 ditambah 1 adalah 4, kemudian 2-nya tetap. Nah, jadi ingat ya, jika ada sisa atau lebih dari 9, seperti penjumlahan biasa ya, kita tulis, disimpan di sebelah kiri atau di depannya. Jadi jawabannya adalah 24,525. Nah, semoga sudah paham ya, coba nanti diulangi lagi untuk penjumlahan jika belum paham. Kemudian untuk pengurangan desimal. Caranya, dalam melakukan pengurangan desimal, kita juga dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Letakkan komanya secara lurus, jadi itu wajib ya, harus lurus. Kemudian, untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengurangan desimal, ini penting ya, jumlah angka di belakang komanya dibuat sama. Jumlah angka di belakang komanya dibuat sama. Caranya dengan menambahkan 0 di paling belakang. Jadi 0-nya hanya boleh ditambahkan di paling belakang ya, tidak boleh di tengah, hanya di paling belakang. Terakhir, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, soalnya adalah 7,83 dikurangi 1,02. Ini caranya. Nah, kita tulis di sebelah kiri koma ada angka 7, sebelah kanannya ada angka 8 dan 3. Kemudian yang ini di sebelah kiri ada angka 1, di sebelah kanan koma ada angka 0 dan 2. Kemudian kita kurangkan. Ingat, komanya harus lurus ya, lalu baru dikurangkan dari kanan. 3 dikurangi 2, 1. 8 dikurangi 0, 8 ya. Tulis komanya biar tidak lupa. Kemudian 7 dikurangi 1, 6. Jadi jawabannya adalah 6,81. Nah, gampang ya, mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang kedua adalah 26,013 dikurangi 5,04. Caranya adalah seperti ini. Di sebelah kiri koma ada 26, sebelah kanannya ada 013. Kemudian yang kedua, sebelah kirinya ada 5, sebelah kanannya ada 04. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita lihat di sini ada yang tidak cukup ya. Saat pengurangan seperti pengurangan biasa ya. Jadi kalau tidak cukup ya, maka pinjam 1 dari angka di depannya. Seperti saat pengurangan bersusun biasa. Seperti ini. 3 ini tidak ada yang mengurangi, maka tetap 3. Kemudian 1 di sini kan tidak cukup untuk dikurangi 4, maka pinjam 1 dari depannya. Depannya tadinya 0. 0 kan tidak bisa ya, maka 0 ini sebenarnya juga pinjam dari sini. 6 awalnya ya, 6 kan, dipinjam 1 menjadi 5. Sini ketambahan 1, 0-nya menjadi 10. Nah, 10 ini karena tadi dipinjam 1 oleh ini, supaya cukup, maka menjadi 9 ya. Maka 1 di sini karena sudah meminjam dari depannya, maka menjadi 11 ya. Ingat-ingat lagi cara pengurangan meminjam. Nah, 11 ini sudah cukup ya dikurangi 4, jawabannya adalah 7. Kemudian yang ini tadi bukan 0, bukan juga 10 ya, karena sudah dipinjam oleh belakangnya. Ini menjadi 9 ya. Jadi kalau 0 seperti ini menjadi 9 kalau dipinjam
oleh belakangnya. Dia juga hasil dari meminjam depannya. Jadi ini 9 ya, dikurangi 0 tetap 9. Kemudian komanya kita tulis ya. Nah, lalu ini tadi 6-nya kan sudah dipinjam 1 oleh 0 lagi, maka menjadi 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Kemudian 2 tidak ada yang mengurangi, maka ini tetap 2. Jadi seperti ini jawabannya. Ingat, jika tidak cukup maka pinjam depannya. Jadi jawabannya adalah 20,973. Kemudian contoh berikutnya 31,04 dikurangi 5,002. Nah, ini di sebelah kiri atau yang depan ini hanya ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Sementara yang sini maaf, Ibu ulangi. Jadi ini di belakang koma hanya ada 2 digit, yaitu 0 dan 4. Kemudian yang ini di belakang koma ada 3 digit. Ingat caranya yang tadi. Yang di belakang koma ini jumlahnya harus sama. Kalau sini 2, sini ya harus 2. Kalau sini 3, ya sini harus 3. Kita ambil yang digit terbanyak, yaitu yang 2 atau 3? Yang 3 ya. Jadi yang menyesuaikan yang ini. Ini kita tambahi 0 di paling belakang supaya digitnya sama. Jadi sini 3, sini nanti juga 3. Menjadi seperti ini. Nah, 31,040. Nah, ini yang kita tambahkan dikurangi 5,002. Jadi ini 3 digit, ini juga 3 digit. Jadi untuk pengurangan ini wajib ya. Jumlah angka di belakang koma harus sama. Kalau sini 3, sini juga 3. Caranya boleh menambahkan 0 di paling belakang. Ya. Oke, kita lihat cara pengerjaannya. Nah, kita tulis komanya lurus. Jadi seperti ini 31 di sebelah kiri koma, 0,40 di sebelah kanan koma. Ini juga 5-nya di sebelah kiri koma, lalu di belakang koma atau di kanannya ada 002. Kita kurangkan. Wah, ternyata ini tidak cukup, ya. Jika angka di bagian atas tidak cukup dikurangi yang bawah, maka pinjam 1 dari depannya. 0 tidak cukup ya dikurangi 2, maka pinjam dari sebelah sini. 4 dipinjam 1 oleh ini menjadi 3. Lalu 0-nya menjadi 10 karena sudah pinjam 1. Sekarang sudah cukup ya. Nah, 10 dikurangi 2 ini 8. Terus 4 tadi dipinjam 1 tinggal 3 ya. 3 dikurangi 0 adalah 3. Lalu ini tidak ada yang mengurangi, 0 dikurangi 0 ya 0 ya. Komanya kita tulis lurus. Kemudian yang ini, 1 dikurangi 5 tidak cukup ya, maka pinjam sini. 3-nya kita pinjam 1 menjadi 2. Kemudian yang sini tadi sudah pinjam menjadi 11. 11 sudah cukup ya, kita kurangi 5. 11 dikurangi 5 berapa? 6. Kemudian yang ini tadi 2, tidak ada yang mengurangi maka tetap. Jadi ini caranya sebenarnya sama ya dengan pengurangan bersusun biasa itu, cuma bedanya di sini menggunakan koma. Komanya harus lurus ya. Jadi jawabannya adalah 26,038. Nah, apakah kamu sudah memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Coba ulangi dan pelajari kembali jika kamu belum memahami